Ya, kembali bersama kami, pemerintah memperpanjang PPKM level 1 sampai 3 di luar Jawa dan Bali selama 2 pekan, yakni 23 November hingga 6 Desember 2021. Perpanjangan PPKM lantaran mempertimbangkan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten dan kota yang kurang dari 50%. Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM di luar Jawa Bali selama 2 pekan. Perpanjangan PPKM dimulai pada 23 November hingga 6 Desember 2021. Perpanjangan PPKM lantaran mempertimbangkan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten dan kota yang kurang dari 50%. Berdasarkan kategori capaian dosis vaksinasi, terdapat 109 kabupaten dan kota di luar Jawa Bali yang berstatus level 3. Lalu terdapat 200 kabupaten kota di level 2 dan 77 kabupaten kota di level 1. 23 November sampai 6 Desember untuk 2 minggu dengan penerapan dilihat dari dosis vaksinasi yang kurang dari 50% dinaikkan menjadi 1 level PPKM. Meski begitu, pemerintah melalui Menko Perekonomian menyatakan bahwa situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini masih terkendali. Hingga kini, lebih dari 4 juta kasus COVID-19 di Indonesia dengan 144.000 kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah resmi menetapkan aturan PPKM level 3 se-Indonesia pada periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. PPKM level 3 akan diterapkan tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dan kebijakan ini membuat resah sejumlah pengusaha mulai dari pedagang hingga pemilik hotel. Pasalnya PPKM level 3 berpotensi menurunkan penghasilan perusahaan. Wacana pemerintah yang akan memberlakukan kembali PPKM level 3 se-Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru 2022 membuat beberapa pengusaha resah. Salah satunya pedagang di Malioboro, Yogyakarta, yang mengkhawatirkan pengunjung kembali sepi jika PPKM level 3 diterapkan. Jangan ditutup, Mas, karena ini baru berapa minggu toh, Mas. Baru ada wisatawan sedikit, tapi jangan ditutup biasa. Tak sedikit dari pedagang yang keberatan dengan kebijakan PPKM level 3 karena menganggap saat ini sektor pariwisata perlahan membaik. Sementara itu, salah satu hotel di kawasan wisata Legian, Kuta Badung, Bali langsung alami kerugian hingga miliaran rupiah sejak munculnya wacana PPKM level 3 se-Indonesia. Padahal Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu musim libur yang paling ditunggu pelaku pariwisata di Bali karena tingginya lonjakan wisatawan. Semangat yang sudah mulai agak berapi-api sekarang padam lagi. Kami sebenarnya selama 19 bulan terakhir, selama pandemik itu, belum ada 1 bulan pun hotelnya untung. Apalagi saat ini kita hanya bisa menerima tamu domestik, belum bisa menerima tamu internasional, dan animo dari tamu domestik untuk ke Bali selama periode itu sangat tinggi. Dan sekarang seperti orang menaik mobil, sekarang ngerem lagi. Tidak ada lagi yang buat bookingan baru untuk periode tersebut. Dengan adanya PPKM level 3, pengusaha kembali berjuang keras untuk sekedar bertahan di tengah pengetatan. Sejumlah peraturan akan diberlakukan selama PPKM level 3, diantaranya menutup fasilitas umum seperti alun-alun, pembatasan jumlah pengunjung di restoran, mal, dan bioskop, serta larangan mengambil cuti untuk ASN, TNI, Polri, serta karyawan swasta saat libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang libur Nataru, pemerintah kembali menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Sejumlah aturan kembali diperketat untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19. Dengan adanya kebijakan ini, salah satu transportasi seperti bus antar kota, antar provinsi pun merasakan dampaknya. Ya Mas, namanya siapa Mas? Namanya Fuji. Mas Fuji, di bulan Desember ini kan nanti ada Nataru nih, pasti ada PPKM level 3. Tanggapannya gimana Mas ya? Tanggapnya jangan terlalu menyusahkan supir, jangan terlalu ketat gitu loh. Apakah mengganggu dari bis sendiri? Ya mengganggu lah, mengganggu banget gitu loh. Ada harapan nggak Mas untuk pemerintah? Harapannya jangan
agak diringankan gitu ya. Agak diringanan, jangan banyak gitu, jangan banyak peraturan itu. Sebagai pengemudi nyari nafkah gitu ya. Kalau nggak ada penumpang, dari mana kita untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah, bayar bank gitu ya, dan lainnya. Ya kalau bisa mah janganlah kalau bisa. Yang udah-udah aja kan sengsara. Yang usaha tadinya maju, nyatanya kan bangkrut ya. Yang biasa kerja, akhirnya kan nggak kerja. Ya, Organda memberi usulan kepada pemerintah agar bisa memberikan insentif berupa pembebasan biaya tes rapid antigen bagi penumpang moda angkutan darat. Dan untuk membahas mengenai penerapan PPKM level 3 sepanjang Nataru, kami sudah terhubung dengan Safruhan Sinuan, Ketua Umum Organda DKI Jakarta. Selamat sore, Pak Safruhan. Sore, Ya. Mas Herjino. Baik, ya sehat. Alhamdulillah Pak. Kita bicara mengenai PPKM level 3 yang nantinya akan diterapkan di libur Nataru dan dampaknya bagi teman-teman Organda. Apa pendapat Bapak? Silakan. Ya, jadi seperti yang juga disampaikan Ketua Umum Mas Andri bahwa kita ini sebenarnya lagi baru mendapat angin segar, Baik. ya, tapi kembali kena angin puyuh lagi. Jadi Oke. belum sehat, langsung mau sakit lagi. Oke. Jadi pada prinsipnya kami mengertilah kebijakan pemerintah yang diambil, tetapi kami juga berharap sebenarnya kalau memang mesti diterapkan, tentunya jangan terlalu memberatkan masyarakat. Baik. Kan kita juga tahu bahwa rencananya tidak ada penyekatan, tetapi perlu juga masyarakat kita ini diperhatikan yang mereka ingin melakukan kegiatan, apalagi berkaitan dengan keagamaan, misalnya waktu Natal. Ya, nah, jadi kami berharap kalau memang mesti diterapkan, tentunya bisa dilepaskan lah beban biaya-biaya PCR dan antigen bagi masyarakat. Tapi tetap protokol kesehatan merupakan prioritas utama yang memang harus diterapkan. Baik. Jadi dengan kata lain kalaupun diterapkan ada insentif atau subsidi seperti itu Pak ya untuk misalnya seperti biaya antigen itu. Ya, betul. Baik. Nah kalau bicara mengenai tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya ada perbaikan dalam bulan-bulan ini terkait penumpang. Angkanya sendiri atau persentasenya sendiri di lapangan seperti apa Pak untuk saat ini? Kenaikan 20% dari situasi yang abnormal ya. Oke. Jadi belum normal sebenarnya Pak. Belum normal. Baru naik sekitar 20%-an. Nah, tiba-tiba dengan situasi seperti ini ya timbul lagi. Drop lagi. Kita lihatlah banyak terminal antar kota, bus-bus akap juga tidak seramai seperti kondisi kita normal kan. Oke. Baik. Ini kan tentunya berharap ya, pemerintah benar-benar perhatikan baik pengusahanya maupun awak angkutan kita ini memang lagi sangat terpuruk. Semua bisnis transportasi kita sangat terpuruk. Karena bisnis transportasi ini kan bisnis mobilitas, berkaitan mobilitas orang. Kalau mobilitas orang terganggu, otomatis bisnis kita terganggu. Kalau bicara mengenai kebijakan ini Pak, kita tahu kan ya untuk level 3 nanti akan ada di 24 Desember hingga 2 Januari. Ini kan rentan waktunya 1 minggu ya Pak ya. Tidak terlalu lama sebenarnya. Di luar itu juga semuanya mungkin akan cukup longgar. Apakah tidak berlebihan kalau kita tadi agak direm di 1 minggu saja seperti itu Pak demi kebaikan bersama? Sebenarnya ya ini persoalan momen. Momen pada saat mau Natal dan Tahun Baru. Masyarakat melakukan kegiatan mudik ya. Mudik ada kegiatan keagamaan juga, pulang kampung, ketemu keluarga, ketemu sanak saudara gitu ya, sekaligus berlibur. Ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi persoalannya karena penerapannya langsung di PPKM level 3 ya. Memang ada kelonggaran, tidak seperti level 4, tetapi yang paling penting bagaimana persyaratan-persyaratan ini semua harus bisa di-cover oleh pemerintah. Saya nggak mau sebut subsidi, ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu yang paling penting. Jadi
biaya termasuk biaya PCR dan antigennya. Oke, kalau bicara syarat, sebenarnya untuk saat ini syarat di lapangan Pak sebelum PPKM level 3 untuk angkutan transportasi antar kota apa saja syarat yang harus dipenuhi penumpang? Jadi sekarang ini kan berlaku cuma sudah divaksinasi ya, level 1 atau level 2. Nah, kemudian kalau penyeberangan misalnya antar kota ini yang berkaitan dengan penyeberangan katakanlah ke Bali atau ke Sumatera, itu naik kapal itu kan wajib antigen. Antigennya wajib, ya kan. Nah, sehingga kami berharapkan itu kan beban masyarakat jadi. Beban masyarakat. Nah, yang paling penting mesti diantisipasi oleh pemerintah adalah nanti kami khawatir tuh maraknya angkutan-angkutan ilegal yang dipakai, sehingga ini yang jadi merusak tatanan bisnis transportasi dan merusak aturan-aturan yang ada. Kami berharap tidak seperti waktu tahun lalu ya, luar biasa itu maraknya angkutan-angkutan ilegal. Ini yang mesti diantisipasi oleh pemerintah supaya tidak terjadi lagi. Karena tadi kita tahu harga tiket dan juga antigen, akhirnya masyarakat memilih tadi Pak ya, angkutan pribadi. Apalagi kondisi, Mas Arjuno, kondisi masyarakat kita kan sedang terpuruk sekarang ini, ya kan? Banyak sekali ya semua, terutama di level bawah. Kenapa saya ngomong level bawah itu yang paling terpuruk? Kalau level menengah dan ke atas itu mereka kan masih punya saving yang cukup baik gitu ya. Tapi yang di bawah kan enggak. Nah kalau tadi antigen mungkin harusnya di cover pemerintah seperti itu. Ada hal lain Pak yang menurut Anda mungkin bisa membantu teman-teman di Organda dalam memahami tadi level 3 ini untuk Nataru? Kita ini kan selalu koordinasi Pak, ya, sama pemerintah, terutama di Kemenhub dan Dinas Perhubungan. Jadi pada prinsipnya kita ini mensupport semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi tidak terjadinya lonjakan terpaparnya masyarakat atau rakyat kita dari COVID-19. Nah, tetapi tentunya kan harus ada keseimbangan begitu. Ya, keseimbangan ini kita harapkan supaya bisa dipahami oleh pemerintah. Jangan terlalu berat masyarakat. Kami juga jangan terlalu terpuruk. Kalau sudah terpuruk, mau bangkit susah kan malah nanti pemerintah juga repot. Ya kan? Kami juga menyiapkan lapangan kerja buat awak-awak dan kita, termasuk buat karyawan kita, Mas. Lalu bicara mengenai kebijakan ini, Pak, kita tahu tadi memang sebenarnya pemerintah tidak melarang, tapi membatasi seperti itu. Kalau nanti tetap diterapkan, ada hal yang mungkin yang Organda bisa siasati dengan tadi, dengan segala keterbatasan yang kita punya. Ya itulah tadi, tentunya kan ini harus terkoordinasi dengan semua institusi, dengan tim, dengan satuan tugas COVID-19 ya. Jadi supaya masyarakat yang melakukan kegiatan ini juga terkontrol. Ya, nah kita berharap tentunya yang tadi kembali lagi jangan terlalu berat membebankan masyarakat untuk melakukan kegiatan. Dibatasi, tapi kan tidak dilarang kan gitu ya. Dan berarti orang boleh melakukan kegiatan, tapi dibatasi dengan aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini yang menyangkut biaya ini mohon bisa di-cover oleh pemerintah. Baik, apalagi kita tahu angkutan darat ini angkutan yang harganya terjangkau dan jaraknya jauh ya Pak ya, menjangkau. Jadi angkutan yang banyak digunakan masyarakat sebenarnya dari kelas menengah ke bawah. Dan kalau tadi dibebani dengan antigen, pasti akan keberatan seperti itu Pak ya? Masyarakat ini justru pengguna angkutan berbasis jalan raya, angkutan darat yang berbasis jalan raya, bus-bus akap ini adalah konsumsi masyarakat level bawah, Mas, bukan menengah bawah, level bawah. Nah itu yang mestinya menjadi perhatian. Sementara kita tahu masyarakat kita di level bawah ini sedang terpuruk kondisi ekonominya itu. Baik Pak Syafruhan, terima kasih atas waktunya.
Terima kasih. Baik, Ketua Umum DPP Organda DKI Jakarta, salam sehat, dan kita jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.